Shalom Jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik, kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Untuk kembali kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang 33, dan nanti terakhir saya akan membacakan ayat yang 36. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jemaat dikasih Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama, yaitu masa-masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan sekaligus mempersiapkan Natal. Mulai minggu ini semua orang sudah sibuk dengan persiapan-persiapan Natal, bahkan sudah dari 1 bulan yang lalu, baik itu di gereja-gereja, di rumah-rumah, dan juga di tempat-tempat umum. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah persiapan-persiapan tersebut menjadi sebuah persiapan yang paling penting dalam menyambut atau dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus? Persiapan apa yang kita lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya? Firman Tuhan pada hari ini dibagi atas dua bagian. Di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33 memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang 36, kita diberitahu untuk berjaga-jaga. Firman Tuhan pada hari ini memberitahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita di dunia, banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa terjadi diawali dengan sebuah tanda-tanda. Bencana-bencana yang terjadi di dunia ini diawali dengan sebuah tanda-tanda yang mengawali sebelum kejadian tersebut. Begitupun ketika kita sakit, ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang kita rasakan sebelum kita dinyatakan mengidap penyakit tertentu. Nah, tanda-tanda sebelum terjadi sesuatu diberitahukan atau dirasakan oleh kita, harapannya agar kita siap dan kita waspada sehingga tidak terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga diawali dengan tanda-tanda. Bahkan begitu banyak sekali tanda-tanda, dan itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Di gereja-gereja, dalam khotbah-khotbah, para hamba Tuhan banyak menyampaikan hal ini terhadap jemaatnya. Di ayat yang ke-25 kita melihat di sana akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat yang ke-26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, karena apa yang akan menimpa bumi ini. Nah, ada sebuah perasaan yang wajar bagi manusia ketika terjadi sesuatu di dunia ini, dengan segala bencana yang akan menimpa alam atau hal-hal lainnya. Siapa yang tidak takut ketika semuanya itu terjadi? Nah, tanda-tanda itu sebenarnya bukan hanya yang berhubungan dengan alam. Firman Tuhan mencatat bahwa ada beberapa tanda-tanda yang lain. Yang pertama, munculnya banyak orang-orang yang mengaku sebagai Mesias, memakai nama Tuhan untuk menyesatkan banyak orang-orang. Munculnya nabi-nabi palsu. Dan sudah banyak cerita tentang orang-orang seperti ini di berbagai belahan dunia. Kemudian ada gerakan-gerakan antikristus. Lalu kemudian akan terjadi peperangan dan pemberontakan di mana-mana, bangsa melawan bangsa. Bencana-bencana, penyakit, dan juga kelaparan.
Virus corona COVID-19 berdampak luar biasa pada kehidupan umat manusia di dunia ini, di seluruh dunia. Apakah ini sebuah tanda-tanda? Bisa saja, karena ini semua menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Begitupun dengan hal-hal yang sifatnya kemerosotan moral, tindakan kriminal yang semakin merajalela. Orang-orang semakin berani untuk melakukan tindakan kriminal, membunuh, menyakiti, memperkosa, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang harusnya jadi panutan. Nah, saudara, hal-hal tersebut atau tanda-tanda tersebut membutuhkan kepekaan kita bahwa kedatangan Tuhan akan tiba waktunya. Dan hal-hal tersebut membutuhkan respon dari kita, yaitu respon yang benar. Di ayat yang ke-27 di sana dikatakan, Anak manusia akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Artinya hal-hal tersebut terjadi, tujuan akhirnya, puncaknya adalah kedatangan Anak manusia. Dan di ayat yang ke-28 dikatakan, untuk itu bangkitlah dan angkat mukamu. Artinya jangan takut untuk menghadapi itu semua. Kenapa? Karena penyelamatanmu sudah dekat. Artinya engkau mau diselamatkan dari itu semua. Lalu ayat yang 31 di sana dikatakan, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, di dunia ini, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, penderitaan-penderitaan yang terjadi, semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dan memang harus terjadi. Tetapi selalu ada rencana indah, ada sesuatu yang indah di balik semuanya itu yang Tuhan mau perlihatkan dan Tuhan mau berikan kepada kita. Sekali lagi di ayat yang ke-28 di sana dikatakan, bangkit, angkat mukamu. Karena kita percaya bahwa kita sudah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib. Semuanya boleh terjadi, semuanya boleh berlalu, semuanya boleh lenyap dari dunia ini. Tetapi perkataan Tuhan tetap selama-lamanya. Dan kita yang sudah menerima dan sudah percaya kepada Kristus, kita hidup dalam perkataannya tersebut, berarti kita juga tidak akan lenyap dan kita tidak akan berlalu. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, hidup kita saat ini adalah hidup yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Nah, menanti kedatangan Tuhan ini banyak direspon dengan cara yang salah bagi banyak orang. Responnya adalah mencari tahu, kepo kapan itu akan terjadi. Karena sifat manusia adalah ingin mengetahui segala sesuatu. Karena menanti tanpa kejelasan, menanti tanpa kepastian biasanya adalah hal yang menyebalkan. Ada perasaan tidak nyaman. Itulah yang dirasakan oleh sebagian orang dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nah, tidak mengherankan. Ada banyak orang yang menyatakan dirinya mengetahui waktu dan bagaimana kedatangan Tuhan nanti akan terjadi. Dan sayangnya tidak sedikit orang percaya dan bahkan menjadi pengikut-pengikutnya. Dan hal ini mereka sampaikan dalam tulisan-tulisan mereka, dalam buku-buku mereka, bahkan dalam film-film. Mereka meramal, ramalan-ramalan mereka terhadap kedatangan Tuhan, terhadap akhir dari dunia ini. Orang-orang fokus kepada kapan waktunya tiba dan bagaimana situasinya dan bagaimana apa yang akan terjadi. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, harusnya kita mengingat di dalam Alkitab tercatat bahwa tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana terjadinya kedatangan Tuhan kembali. Bahkan dicatat berkali-kali dalam Alkitab. Salah satunya yang mau saya kutip adalah dari Wahyu 3 ayat yang ketiga. Aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Seperti pencuri. Seorang pencuri tidak mungkin memberitahukan kepada pemilik rumah bahwa dia akan datang untuk mencuri. Tidak pernah ada yang tahu kapan Tuhan akan datang. Lalu bagaimana dengan tanda-tanda? Tanda-tanda yang tengah terjadi atau yang telah terjadi, seperti yang disampaikan di awal. Memang betul itu ada. Dan itu terjadi dan memang harus terjadi. Supaya firman Tuhan digenapi. Tetapi tujuannya tanda-tanda itu terjadi bukan untuk membuat kita jadi peramal. Tetapi tujuannya adalah untuk kita bersiap-siap, untuk kita
waspada, menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Fokus kita bukan untuk mencari tahu kapan waktunya tiba. Bukan untuk menjadi peramal kapan waktunya tiba. Lalu sampai kapan kita menunggu? Ya sampai waktunya tiba. Kapan waktunya tiba? Ya bisa kapan saja. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, atau nanti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini adalah firman Tuhan mengingatkan berkali-kali kepada kita cara dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini yang mau ditekankan kepada kita. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan adalah hal yang pasti. Ia pasti akan datang kembali. Ini sebuah kepastian. Bagian kita bukan untuk menanyakan, bukan untuk kepo, untuk mencari tahu tentang kepastian tersebut dengan cara meramal dan sebagainya. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangannya. Ini yang seringkali kita lupa untuk kita lakukan karena kita terlalu sibuk, kita terlalu asik untuk menebak-nebak waktu dan bagaimana terjadinya ketika kedatangan Tuhan tersebut. Nah, bagaimana cara mempersiapkan diri yang Tuhan mau dari kita? Yang pertama adalah menjaga diri dan menjaga hati agar tetap mengarah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-34 di sana dikatakan, jagalah dirimu, jaga hatimu. Jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Ini bicara tentang hal-hal duniawi yang mendukakan hati Tuhan. Bicara tentang hawa nafsu, sehingga kita terus jatuh di dalam dosa. Ini bicara tentang pertobatan. Begitupun dengan persoalan-persoalan kita, masalah-masalah hidup kita. Tuhan mau kita supaya tidak larut dalam masalah-masalah kita. Tetap fokus kepada Tuhan. Masalah boleh ada, masalah boleh begitu banyak, begitu besar. Tetapi ingat, Tuhan kita lebih besar. Jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan ketika kita lagi ada masalah. Lalu kemudian di sana dikatakan, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dengan tiba-tiba, artinya tidak ada persiapan yang baik, tidak siap-siap, tidak berbenah diri. Sehingga ketika itu datang, seperti sebuah jerat, seperti sebuah perangkap yang menghampiri kita. Tentunya bukan itu yang kita mau, dan bukan itu yang Tuhan mau dari kita. Lalu yang kedua adalah berjaga dan berdoa. Di ayat yang ke-36 di sana dikatakan, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi. Berjaga dan berdoa bukan membiarkan diri dengan rasa takut, rasa cemas karena memikirkan bagaimana atau apa yang akan terjadi. Kita berdoa minta kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi di dunia ini yang mungkin saja itu memang sebuah tanda-tanda. Di dalam doa kita mau merendahkan diri kita, mengakui ketidakmampuan kita untuk bersiap-siap berjaga-jaga dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau mempercayakan hidup kita. Kita mau bergantung penuh kepada Tuhan untuk bertahan sampai Ia datang kembali. Di sana dikatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Artinya kita sudah siap. Kita sudah standby ketika Tuhan datang. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi perenungan kita dalam Minggu Advent yang pertama ini. Apakah kita sudah mengarahkan hati dan diri kita kepada Tuhan dan menyatakan sikap hidup yang terus berjaga dan berdoa? Seperti seorang suami yang menjadi suami siaga bagi istrinya yang sedang hamil sampai kelahiran bayinya. Suami siaga. Mari kita menjadi orang Kristen siaga, siap dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus kembali. Kedatangan Yesus adalah sebuah harapan dalam hidup kita. Mari kita bangkit dari keterpurukan kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di minggu pertama Advent ini kami diingatkan bahwa kehidupan kami hari-hari ini adalah kehidupan yang menanti-nantikan kedatangan-Mu di dunia ini untuk yang kedua kalinya. Kami sadari kami diperhadapkan pada kenyataan-kenyataan di dunia ini yang membuat kami lari dari kebenaran firman-Mu. Hal-hal yang terjadi di dunia ini membuat kami takut, membuat kami cemas.
Sisi manusiawi kami terlalu kuat untuk bisa merasakan ketakutan yang luar biasa dari apa yang akan terjadi. Begitupun dengan persoalan-persoalan hidup kami ya Tuhan. Semakin kami dewasa, rasanya semakin banyak masalah yang akan kami hadapi. Kami larut dalam masalah-masalah kami. Tanpa kami sadari kami lupa punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Godaan-godaan di dunia ini juga terus menghantui kami untuk terus jatuh dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ketika kami memiliki respon yang salah. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kami, pertolongan kepada kami di dalam menjalani hari-hari kami. Beri kami kekuatannya Tuhan untuk selalu berjaga-jaga, bersiap-siap, membenahi diri kami, bertobat dari kesalahan-kesalahan kami, dan tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami mau bertahan, berdiri kuat sampai kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.